An Abi Dzar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu an, anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi, bahwa ada beberapa orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud duthur bil ujur, orang-orang yang punya harta yang banyak itu memborong pahala. Jadi mereka banyak mendapatkan pahala. Yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kami salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun, bukankah Allah telah menjadikan untuk kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan. Inna lakum bi kulli tasbihatin, sesungguhnya untuk kalian pada setiap tasbih itu ada sedekah. Wa kullu takbiratin sedekah, setiap takbir itu sedekah. Wa kulli tahmidatin sedekah, setiap tahmid itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah, wa kulli tahlilatin sedekah, setiap tahlil itu sedekah. Wa amrin bil ma'rufi sedekah, mengajak orang berbuat baik itu sedekah. Wa nahyin am munkarin sedekah, melarang perbuatan mungkar itu juga sedekah. Wa fi bud'i ahadikum sedekah, bahkan dalam atau ketika kalian melakukan hubungan suami istri pun itu sedekah. Qalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr, wahai Rasulullah, apakah kami mendatangi atau melakukan syahwat kami, menyalurkan syahwat kami, dan itu dapat pahala? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ara'aitum law wada'aha fi haram akana alaihi wizr, apakah kalian, tahukah kalian, kalau kalian menyalurkannya pada yang haram, bukankah itu adalah dosa? Bukankah itu dapat dosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal, maka demikian juga ketika menyalurkannya pada yang halal, kana lahu ajr, maka dia dapat pahala. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, bahwa para sahabat Nabi itu orang yang sangat antusias dalam beribadah. Mereka itu berlomba-lomba dalam urusan ibadah, dalam urusan yang baik itu tidak mau kalah dengan yang lain, dan itu diperintahkan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dalam Al-Quran. Dalam urusan akhirat, dalam urusan kepengen masuk surga, silakan kalian berlomba-lomba. Nah, ini hadis ini menyebutkan bahwa para sahabat itu begitu, mereka tidak mau kalah dalam hal ibadah.
Sehingga sekelompok sahabat Nabi ini adalah yang datang kepada beliau ini adalah sahabat yang miskin. Itu datang melapor kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, enak nian wong kayu itu. Kami sholat, mereka juga sholat sama. Kami puasa, sama-sama puasa. Tapi pas giliran sodako kami tidak pacak. Mereka pacak sodako. Punya harta yang cukup untuk syarat untuk zakat, mereka mengeluarkan zakat. Sudah tu pacak lagi sodako sunnah. Sodako itu kan ada sodako wajib, ada sodako sunnah. Sodako wajib itu zakat. Nah, ada lagi sodako sunnah selain zakat itu. Nah itu kami ini tidak pacak ya Rasulullah. Kalau urusan sholat pacak, puasa pacak, giliran sodako kami kalah. Enak nian mereka itu. Pas sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa, giliran sodako mereka bisa, kami tidak bisa. Nah ini menunjukkan bahwa di kalangan para sahabat itu antusiasme dalam beribadah itu luar biasa. Jadi kalau ada uang banyak dapat pahala itu, yang lain itu tidak mau ketinggalan, harus kejar, harus dapat pahala juga. Nah kemudian faedah yang berikutnya bahwa ternyata untuk berbuat baik itu jalannya banyak. Dalam hadis ini diantaranya sodakoh itu juga banyak jenisnya. Tidak mesti sodakoh itu dalam bentuk harta. Dalam bentuk harta itu sodakohnya orang kaya. Jadi kalau orang kaya sodakohnya ya sodakoh harta. Tapi kalau yang tidak punya harta atau punya tetapi hanya cukup untuk kebutuhan dirinya dan keluarganya, maka ada sodakoh dalam bentuk yang lain. Yang ini yang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah Allah sudah menjadikan untuk kalian sesuatu yang bisa kalian sodakohkan? Apa sodakoh dalam bentuk lain itu? Kata beliau, innalakum bikulli tasbihatin sodakoh. Setiap tasbih kalian, dalam setiap tasbih kalian itu ada sodakoh. Jadi ngucap subhanallah, tasbih itu subhanallah, maha suci Allah, subhanallah, banyak-banyak ngucap subhanallah, sodakoh. Sekali subhanallah satu sodakoh, wala 100 kali lah 100 kali sodakoh. Setiap kalian baca tasbih itu sodakoh, kata Rasulullah. Subhanallah, maha suci Allah. Maksud maha suci Allah itu meyakini dalam hati kita bahwa Allah itu tidak mungkin terjadi atau tidak mungkin memiliki sifat-sifat yang kurang. Jadi Allah itu maha sempurna, semua sifat kesempurnaan milik Allah, dan mustahil ada sifat yang kurang atau sesuatu yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu makna dari kata tasbih. Jadi kita mengucapkan tasbih subhanallah, itu sedekah kata Rasulullah. Kemudian wa kulli takbiratin sedekah, setiap takbir itu sedekah. Takbir itu mengucapkan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu adalah pengakuan bahwa kita ini kecil, makhluk ini kecil, semua makhluk itu kecil, yang Maha Besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan takbir itu sedekah kata Rasulullah. Wa kulli tahmidatin sedekah, pada setiap tahmid, ucapan alhamdulillah, itu sedekah. Wa kulli tahlilatin, setiap ucapan tahlil la ilaha illallah,
itu juga sedekah. Jadi ngucap subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, itu sudah 4 sedekahnya itu. Itu yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat. Al-baqiyatus shalihat itu kata Rasulullah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan tidak masalah, kata beliau, kamu nak mulai dari mana baik. Nak alhamdulillah dulu jadi, nak subhanallah dulu jadi, terbalik-balik tak apa-apa. Cuman yang biasa kita lah terbiasa urutannya tu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Itu yang lah terbiasa. Seandainya Anda bacanya terbalik-balik, la ilaha illallah dulu, datu subhanallah, datu Allahu akbar, datu alhamdulillah, tak masalah kata Nabi. 4 kalimat ini tak masalah dimulai dari yang mana saja. Nah itu semua menjadi sedekah. Itu semua menjadi sedekah. Bahkan kata beliau, wa amrim bil ma'ruf sedekah. Mengajak orang untuk berbuat baik itu juga sedekah, melakukan amar ma'ruf. Amar ma'ruf itu artinya memerintahkan atau mengajak kepada kebaikan, mengajak orang lain untuk berbuat baik, ngajak wong salat, ngajak wong puasa, ngajak wong membayar zakat, ngajak orang untuk berbakti kepada kedua orang tua, ngajak orang untuk bersedekah, itu amar ma'ruf, memerintahkan atau mengajak kepada yang baik, itu juga sedekah. Wa nahyin am mungkarin sedekah, melarang dari perbuatan mungkar juga sedekah. Jadi amar ma'ruf nahi mungkar itu sedekah. Ada wong nak melakukan perbuatan yang jahat, kita cegah, kita halangi, maka itu juga sedekah. Bahkan kata beliau, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Kalian melakukan hubungan suami istri itu juga sedekah. Banyak yang senang dengar ini. Ini sedekah yang disenangi. Melakukan hubungan suami istri itu sedekah. Jadi para sahabat kaget, lah kok itu sedekah ya Rasulullah? Itu kan nafsu, maksudnya kita nyalurkan nafsu, melampiaskan syahwat, kok dapat pahala? Maksudnya biasanya kan yang dapat pahala itu kan yang tidak sesuai dengan syahwat, yang tidak sesuai dengan hawa nafsu. Kan di dalam hadis itu, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin nar bis syahawat. Surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu, dan neraka dikelilingi oleh hal-hal yang disukai oleh hawa nafsu. Jadi jalan ke surga itu banyak yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita, banyak tidak cocok. Sementara jalan ke neraka itu banyak cocok, banyak yang sesuai dengan kehendak kita. Kalau jalan ke surga itu banyak tidak cocok dengan kehendak hati kita. Kita kan kepengennya bebas di dunia ini, tapi kalau nak ke surga tidak pacar nak bebas, ada aturan. Oh yang ini boleh, yang ini tidak boleh. Nah kalau yang sesuai dengan hawa nafsu itu kepengennya sekendak kita, itu hawa nafsu namanya. Lalu apakah agama ini membuat kita susah? Sebenarnya tidak, karena aturan-aturan agama itu dibuat untuk menyelamatkan kita. Cuma kita ini melihatnya itu tidak sesuai dengan kehendak kita. Tapi kehendak kita itu kan tidak semuanya menyelamatkan. Kehendak kita itu banyak yang bisa menghancurkan diri kita
sendiri. Maka diatur, oh ini rambu-rambunya supaya selamat, sama kayak rambu-rambu lalu lintas. Itu dibuat supaya kita selamat, bukan dibuat untuk mempersulit. Jadi aturan itu dibuat untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, bukan untuk mempersulit. Cuman watak hawa nafsu kita ini kan tidak suka diatur, kepengennya sekehendak kita. Nah, yang sekehendak kita inilah yang diinginkan oleh hawa nafsu. Hawa nafsu kita ini kepengennya bebas, yang enak-enak, tak tahu entah kaget bakal bahaya apa tidak, pokoknya laksanakan. Nah itu hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu kalau tidak dikendalikan kan itu bahaya. Walaupun kita lah tahu itu bahaya, tapi kalau kita nak nuruti hawa nafsu masih dilakukan juga, masih dilakukan juga. Nah itulah supaya hawa nafsu ini tidak liar, diatur dengan aturan-aturan agama. Nah sementara kalau jalan menuju neraka itu banyak yang cocok dengan hawa nafsu, pacak bebas sekehendak kita. Nah itu menuruti hawa nafsu, sesuai, cocok. Nah ini yang bikin sahabat itu kaget, karena melakukan hubungan suami istri itu cocok dengan hawa nafsu, sesuai dengan hawa nafsu. Lah kok dapat pahala? Biasanya kalau nuruti hawa nafsu itu dapat dosa. Nah yang ini nuruti hawa nafsu menyenangkan, dapat pahala. Apa ya Rasulullah? Kami nyalurkan syahwat lalu kami dapat pahala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cak mano kalau kamu melakukannya pada yang haram, dapat dosa dah? Oh dapat dosa. Kenapa? Karena itu yang diharamkan. Maka ketika kamu menyalurkannya pada yang halal, itu dapat pahala. Jadi dapat pahala itu tidak sekedar melakukan kebaikan, tapi memilih yang halal di tengah yang haram, itu dapat pahala kita. Dan itu bukan hanya dalam hal ini saja, itu berlaku umum. Ketika kita dihadapkan pada banyak pilihan, ini halal, ini haram, kita bertahan untuk tetap memilih yang halal, itu luar biasa. Itu termasuk sesuatu yang luar biasa. Wong berdagang rata-rata nipu misalnya, kita tidak bertahan. Pokoknya kita sejujur-jujurnya, tidak mau ada celah sedikit pun untuk menipu orang lain, tidak mau ada syubhat dalam jual beli. Kita tuh kan banyak jual beli itu satu nipu tuh nipu takaran, nipu timbangan, nipu kualitas, kan banyak kita nipu tuh. Yang nipu satu, kalau ditakar kurang, beli minyak seliter ternyata tidak sampai seliter, dikurangi takarannya, jadi jualnya seliter sekian, tapi yang dimaksud tidak sampai seliter takaran. Nimbang kurang misalnya. Belum lagi kualitas speknya tidak sesuai dengan deskripsi, dengan sesuatu yang kita sampaikan, wah ini kualitas nomor 1, tapi ternyata yang kita jual kualitas nomor 2. Jadi banyak celah. Berdagang itu banyak celah untuk nipunya, banyak. Ngurangi takaran,
ngurangi timbangan, kemudian ngurangi kualitas, atau menipu dalam masalah kualitas. Banyak celah. Tapi ketika kita berada di lingkungan itu yang mayoritas orang melakukan penipuan dalam hal itu, tapi kita bertahan, tidak. Kita memilih yang halal ketika ada pilihan yang haram, itu dapat pahala. Dapat pahala. Nah, sama urusan syahwat ini. Ada yang haram, ada yang halal. Kita meninggalkan yang haram, kita hanya mau dengan yang halal, itu dapat pahala. Itu adalah ibadah. Karena kalau mau menurutkan hawa nafsu, itu kan tidak mandang halal haram. Kalau hawa nafsu itu, hawa nafsu itu tidak melihat mana halal mana haram. Yang bisa melihat mana halal mana haram itu akal kita. Akal kita, oh ini haram, ini tidak boleh, ini zina, ini dosa besar, itu kan akal. Tapi kalau yang dominannya hawa nafsu, tidak ingat itu, tidak ingat. Karena kita ini ada akal, ada hawa nafsu. Kalau yang dominan menguasai kita itu hawa nafsu, akal itu kalah. Walaupun tahu haram, akagiklah urusan haram gitu. Nah itu kalau hawa nafsu yang dominan. Dan kita di kehidupan kita ini kan selalu tersedia pilihan itu. Apa nak milih yang haram, apa nak milih yang halal. Nah kita tetap bertahan milih yang halal. Itu adalah satu ibadah. Itu juga sedekah kata Rasulullah. Itu sedekah. Makanya salah satu yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya itu ada sekelompok orang itu melihat ada sekelompok orang, Nabi melihat ada sekelompok orang di hadapan mereka ada daging busuk, ada daging yang segar, yang bagus, yang baik. Nah mereka memilih daging busuk. Nah ini dagingnya bagus, ini dagingnya lah busuk. Nah milih yang busuk. Nabi nanya dengan malaikat Jibril, wahai Jibril, itu ngapa wong itu ada daging yang segar kok milih daging yang busuk? Maka kata malaikat Jibril, itu perumpamaan dari umatmu wahai Muhammad. Mereka punya istri yang halal, yang sah. Kalau mereka berhubungan suami istri itu dapat pahala, tapi mereka malah memilih yang haram, memilih untuk berzina, padahal istrinya ada. Makanya beda hukumannya dalam Islam. Perzinahan antara orang yang sudah punya suami atau punya istri dengan perzinahan bujang dengan gadis. Kalau bujang dengan gadis itu berzina, itu hukumannya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau kita ini diasingkan masuk penjara setahun. Jadi dicambuk 100 kali penjara. Tapi kalau sudah punya suami, sudah punya istri, itu hukumannya mati, hukuman rajam. 2 rajam sampai mati. Ngapa? Karena dia sudah ada pilihan yang halal. Sudah ada yang halal, ngapa nak masuk atau memilih yang haram, meninggalkan yang halal? Itu yang dilihat oleh Nabi. Ini ada daging segar, ada daging busuk, milih yang busuk. Milih yang haram padahal tersedia yang halal. Nah itu adalah dosanya nanti berlipat dibanding yang tidak ketik pilihan. Misalnya dia jatuh kepada yang haram, tapi nak yang halalnya itu belum ada. Nah itu dosa besar juga. Cuma
Beda hukumannya, lebih besar lagi yang punya pilihan halal tapi milih yang haram. Makanya Rasulullah dalam hadis ini, bahkan kamu melakukan hubungan suami istri pun itu sedekah. Lalu para sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Kita nyalurkan syahwat kok dapat pahala? Iya. Kenapa? Karena kalau kamu nyalurkannya pada yang haram, kamu dapat dosa. Maka sebaliknya kamu salurkan pada yang halal, kamu dapat pahala. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini dalam riwayat yang lain, lalu baliklah sahabat-sahabat yang miskin ini tadi balik ngamalkan itu banyak baca tasbih. Dalam riwayat lain itu baca tasbih misalnya 33 kali, itu masuk habis sholat ada yang 33, tahmid 33. Ini ngamalkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, itu balik itu ngamalkan itu. Kenapa? Karena mereka tidak mau kalah dengan orang yang kaya. Karena orang yang kaya itu kalau sholat sama-sama sholat, puasa sama-sama puasa. Kapan giliran zakat, giliran sedekah, nah yang miskin tidak baca. Nah, nak ngimbangi itu akhirnya mereka memperbanyak zikir untuk gantikan sedekah yang tidak bisa dilakukan. Nah, ternyata apa yang mereka amalkan ini didengar oleh sahabat-sahabat yang kaya. Sahabat-sahabat yang berduit itu nengok, apa dia mereka itu banyak nih amalannya. Oh, ternyata mereka ngamalkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil banyak-banyak. Dari mana dapat? Dari Nabi. Maka sahabat-sahabat yang berduit tadi, kita jangan ketinggalan. Kita juga ngamalkan itu pula. Jadi sahabat-sahabat yang kaya tadi akhirnya juga memperbanyak tasbih, tahmid, takbir, tahlil. Nah, terdengar lagi oleh sahabat-sahabat yang miskin tadi, galau lagi mereka lah, kalah lagi kita nih. Lalu sholat sama sholat, puasa sama puasa, sedekah kita tidak baca, tapi kita zikir banyak. Sekarang yang kayu tuh ikut-ikutan zikir pula. Akhirnya datang lagi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, kata mereka, ternyata kawan-kawan kami yang kayu-kayu itu tahu rahasia ini. Mereka juga zikir juga banyak-banyak, baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, banyak juga nurut cak kami. Lah cak mana lagi ya Rasulullah, kalah kami kalau macam itu. Kalah. Zikir sama, puasa sama, zakat sama, sedekah tak baca. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya sudah kalau macam itu. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangan iri. Mula ketemu wong kayo lah ada di dia galo, berarti kelebihan dia kata Nabi. Karena jarang pula yang baca orang kayo sholat rajin, puasa rajin, zakat bayar segala dilakukan, bahkan zikirnya hebat misalnya, jarang pula. Kalau ada ya sudah, tidak usah iri kamu. Berarti itu kelebihan yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Tadi mereka nak nyusul, cuma ternyata yang ini hebat juga. Oh sudah, berarti mereka dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu iri, itu kelebihan karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bocil. Bocil. Ya telat dia. Kau jangan dulu. Kenapa jingga kayak gitu ya? Sedekah langsung. Tapi bagus ya, langsung diamalin. Aku yang nyambung 100 kali. Berobat. Berobat. Ada tahu bukan aku udah malam. Bro. Iya dia. Siapa nama Ama? Asim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Aku ininya. Itu langsung. Yo yang sudah nonton. Ya gimana Kela yang dari tadi sepertinya nonton. Apa dapat kesimpulannya? Apa dapat ilmunya? Aku curug Merak di Jombang, Bang. Dijemput di sini. Ade baru gabung tadi Ade. Ayo. Ya sini koral kayak Ya, Dek nggak tahu. Telat ya. Tadi kemana coba? Masak apa bantu mama? gara-gara itu nada yang kita kemarin makan daging kambing durian. Lagi ngedit. Oke. Lagi ngedit. Wah. CapCut-nya udah pro belum? Kalau belum, enggak juga. Baru 20 aku. Tiga abad, yang satu teler. Aku enggak juga nah, gimana ini yang nonton? Harus tahu lah tadi tentang sodako tadi. Sayang lah. Bantu tetep. Ade masih di situ enggak? Udah pok ngedenya Ade. Ketawa ekor. Iya nanti ada potongannya di sini. Kayla ini murid ngaji di sini, bocil. Gitu lagi dia. Apa itu? Kuat juga diam keluar rumah. Oke kok. Sore pasar asar sekitar setengah
Bentar, yang ngobrol ini kok jadi berdua. Anggap aku. Enggak, kocil. Dah, tutup. Kalian ngobrol chattingan aja deh. Mau tutup ini. Ini mau diupload ke YouTube, nanti ada ngobrolan kalian juga ini.